Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Dewi Jelita dan kedua rekan saya Nisa Adena Nafsika dan Shirley Atikah akan menjelaskan tentang masalah kontemporer, yaitu labelisasi produk halal di dalam agama Islam. Yang pertama ada pengertian halal. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam bahasa hukum, kata halal berarti boleh, di mana kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik itu bersifat sunnah, wajib, makruh, maupun mubah. Produk adalah barang atau jasa yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya, misalkan seperti makanan, minuman, obat-obatan, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, produk kosmetik, dan sebagainya. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua ada pengertian BPJPH dan MUI. Yang pertama ada BPJPH atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH atau Jaminan Produk Halal. Sedangkan MUI adalah Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat menjadi MUI, merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, cendekiawan muslim yang bertujuan untuk penyelenggaraan JPH. Kemudian adapun tujuan penyelenggaraan JPH yang pertama memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Hal ini dikarenakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu, BPJPH juga mempunyai beberapa wewenang seperti merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada suatu produk, kemudian melakukan registrasi sertifikat halal pada perguruan negeri, kemudian melakukan sosialisasi edukasi dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam maupun luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH atau jaminan produk halal. Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, di mana penetapan halal produk dan akreditasi lembaga pemeriksaan halal. Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi lembaga pemeriksaan halal. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku atau bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik, di mana bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksudkan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syarat. Selain itu, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud meliputi bangkai, darah, babi, serta hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Kemudian pada tahapan selanjutnya, mengenai tata cara memperoleh sertifikasi halal ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemohonan sertifikat halal yang dilakukan oleh si pelaku usaha yang kemudian secara tertulis diserahkan kepada BPJPH. Yang kemudian ada permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, yaitu mengenai nama dan jenis produk, daftar produk halal, bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Yang selanjutnya, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dan penetapan kehalalan produk
dilakukan dalam sidang fatwa halal, di mana biasanya itu sidang fatwa halal ini memutuskan kehalalan produk paling lama selama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH, yang kemudian keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI, sehingga keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Kemudian ada materi selanjutnya akan dipandu oleh salah satu rekan saya, yaitu Shirley Atika. Kepada Shirley Atika kita persilakan. Saya Shirley Atika akan melanjutkan presentasi sebelumnya oleh teman saya Dewi. Nah, selanjutnya atau yang ketiga itu ada C, peraturan untuk membuat labelisasi halal. Yang pertama, bahan produk halal. Nah, bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari hewani, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Nah, bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal kecuali hewan-hewan yang diharamkan oleh syariat Islam. Contohnya seperti babi, bangkai, darah, atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Nah, yang kedua ini ada bahan yang berasal dari tumbuhan. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, tapi diharamkan jika memabukkan atau membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Nah, selanjutnya itu ada bahan dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya itu tercampur atau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan. Yang kedua ini ada proses produk. Halal lokasi tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal. Lokasi dan tempat dan alat proses produk halal wajib untuk dijaga kebersihan dan kehigienisannya sehingga tidak tercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan atau bersifat najis. Yang selanjutnya ini ada labelisasi halal. Labelisasi halal terbitnya sertifikasi halal, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label pada kemasan produk. Contohnya seperti suatu produk ada label halal MUI. Nah, label sebagai informasi berfungsi yang pertama, mengubah perilaku konsumen terhadap produk. Yang kedua, mengakomodasi preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan. Nah, yang ketiga, sebagai jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kesehatan konsumen. Identitas suatu produk dengan jelas memungkinkan bagi konsumen untuk memilih produk yang disukai dalam konteks ini. Memberikan informasi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka. Karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada pada label. Jadi label sangat membantu konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai produk tersebut bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Jadi label ini sangat penting terutama bagi umat Islam, karena label halal ini itu membedakan mana produk yang baik dimakan atau mana produk yang tidak baik dimakan. Selanjutnya ada sertifikasi dan labelisasi halal. Nah, perspektif maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan semua manusia. Begitu pula ketentuan-ketentuan hukumnya. Tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. Namun demikian, apa yang disebut kemaslahatan
dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika atau perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, maslahat sendiri itu berarti dari kata al-islah yang artinya damai atau tentram. Damai berorientasi pada fisik, sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahat sendiri ada mafsadat. Dari kata fasada yafsudu, artinya sesuatu yang merusak atau tidak baik. Dalam perspektif Islam, konsep maslahat identik dengan manfaat. Jadi maslahat itu selalu identik dengan manfaat. Nah, segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari upaya untuk memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya. Maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Nah, maslahat sendiri diartikan menurut Imam Al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat. Sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi bagian D, bentuk-bentuk maslahat. Maslahat dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan, kesenangan untuk manusia. Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan langsung oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh. Kedua, menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang. Ada juga pada waktu berbuat dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Selanjutnya ada 3 pembagian maslahat. 1. Al-maslahah ad-daruriyah, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta yang selanjutnya diistilahkan al-masalih al-hamzah. Dan yang kedua ada al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar. 3. Ada al-maslahah taksiniyah, kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahat daruriyah karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal dapat membantu masyarakat memilih dan menginformasikan mengenai produk halal sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan, menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh syariat atwah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Banyak produk yang tidak jelas sertifikasinya, status hukumnya, halal atau haramnya, bahkan terkadang syubhat.
Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal antara lain itu ada perlindungan terhadap umat Islam, memberikan keadilan, kesehatan, dan kepastian hukum sebagai warga negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.